Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sha'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita masih beribadah, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepadanya dan kita masih menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas poin atau bab yang ke-11 yang berkenaan dengan takfinu al-mayyit, mengkafani mayit. Ada beberapa poin yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan kita akan melanjutkan poin yang ke-11 ini, yaitu wa yustahabbu fil kafni umuran. Hal-hal yang disukai, hal-hal yang disyariatkan di dalam mengkafani mayit itu ada beberapa perkara. Kata beliau, al-awwal al-bayadu. Yang pertama menggunakan kain yang berwarna putih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbisu min thiyabikum al-bayad. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum. Sesungguhnya pakaian berwarna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafani mayit-mayit kalian itu menggunakan kain yang berwarna putih. Ini tentunya bukan sebuah kewajiban harus dengan berwarna putih. Kalau tidak berwarna putih berarti berdosa, bukan ya. Tapi ini masalah keafdolan. Seandainya ada kain yang berwarna putih, maka kita utamakan kain yang berwarna putih. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitupun kain yang dipakai untuk mengkafani baginda Rasulullah juga menggunakan kain yang berwarna putih. Maka ini yang paling dianjurkan, menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Kemudian di sini poin yang berikutnya adalah asani kaunuhu salasata asyab, yaitu menggunakan kain tiga lapis kain. Ini juga perkara yang disunnahkan. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffinu fi thalathati asyab." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikafani dengan tiga lapis kain. Thalathati asyab yamaniyah bayda suhuliyah. Tiga lapis kain berwarna putih yang terbuat dari Yaman, ya. Min kursufin. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Tidak ada padanya jubah dan juga tidak ada imamah, tidak ada surban. Jadi ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengkafani Rasulullah, yaitu menggunakan tiga lapis kain. Ini tentunya bagi laki-laki. Nanti kalau untuk perempuan ada pembahasan khusus di akhir pembahasan ini. Bagi laki-laki dianjurkan menggunakan tiga lapis kain. Dan di sini Rasulullah tidak dipakaikan qamis, tidak dipakaikan jubah atau baju, wala imamah, dan juga imamah surban. Ini yang sesuai sunnah. Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin biasanya memakaikan dengan imamah atau menggunakan ibaratnya istilahnya songkok, ya, songkok bagi si mayit, atau menggunakan baju bagi si mayit. Ini tentunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sangat berbeda dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang mereka menggunakan pakaian, ada yang menggunakan dasi, menggunakan jas, menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Kaum muslimin atau orang Islam sunnahnya hanya menggunakan tiga lapis kain. Berikutnya perkara yang disunahkan adalah asalif ayyakuna ahaduha thawbun khibratin idza tayassara. Dianjurkan salah satu tiga lapis kain itu adalah kain yang bergaris-garis, kain putih yang bergaris-garis. Idza tayassara, kalau itu memudahkan atau kalau itu memang mudah dilakukan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukafinu fi thawbin khibratin." Apabila meninggal salah seorang di antara kalian dan dia mendapatkan kain, falyakun, maka jadikan kain itu adalah khibrah, yaitu kain yang bergaris-garis. Di sini beliau menjelaskan
I'lam annahu la ta'arud baina hadzal hadits wa bainal haditsil awwal fil bayad. Ketahuilah bahwa hadis yang kita baca ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Masih ingat pembahasan tadi barusan di awal, yaitu disunahkan menggunakan kain yang berwarna putih. Tapi ada hadis lain yang memerintahkan atau menganjurkan menggunakan kain yang bergaris-garis. Kata beliau, tidak ada bertentangan antara hadis pertama dan hadis yang kita pelajari ini. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafani mayit kalian liimkani taufiqi bainihima biwajhin min wujuhil jam' al-katsir al-ma'lumah 'inda ulama. Karena bisa memungkinkan kita menggabungkan antara keduanya, antara kedua hadis ini dari beberapa sisi sebagaimana yang dipandang oleh para ulama. Wa yakhtar fi bali al-an minha wajhan, dan yang ada pada benak saya sekarang ini ada dua sisi, dua pandangan. Di sini beliau mengatakan tidak bertentangan. Apakah kain putih atau kain yang bergaris-garis itu tidak bertentangan karena bisa digabungkan dua hadis ini. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Al-awwal, yang pertama, antakuna al-khibratu bayda'un mukhattatatun wa yakunul ghalib 'alaiha al-bayad. Jadikan kain yang bergaris-garis itu adalah kain yang berwarna putih. Sedangkan garis-garisnya itu yaitu garis selain warna putih. Fal ghalib 'alaiha al-bayad, maka yang lebih dominan adalah yang berwarna putih. Memang asal kainnya itu berwarna putih, tapi cuma ada garis-garisnya. Berbeda dengan asal kainnya berwarna lain, baru ada garis-garis putih misalnya. Contoh kainnya asalnya berwarna hitam, kemudian garis-garisnya berwarna putih. Ini tidak dinamakan kain berwarna putih. Tapi kalau kainnya berwarna putih, tapi kalau ada garis-garisnya, tetap yang lebih dominan adalah yang berwarna putih. Fahina idin yashmaluha al-hadits al-awwal bi'tibari anna al-'ibra fi kulli syai'in bil ghalibi 'alaihi. Kalau begitu maka tidak bertentangan. Hadis yang memerintahkan menggunakan kain putih dengan menggunakan kain yang bergaris-garis itu tidak bertentangan. Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan itu adalah bil ghalib, yang dominan, itu yang jadi patokan. Wa hadza idza kana al-kafnu thawban wahid. Ini kalau memang kain kafannya itu hanya kain kafan yang satu, atau kain kafannya hanya ada kain yang berjenis itu. Tidak ada kain yang putih polos sama sekali, yang ada hanya kain yang putih bergaris-garis. Kalau ini kata beliau. Wa amma idza kana aktsaru fal jam' aisar wa huwa al-wajhu al-atiyah. Adapun kalau kainnya itu banyak macamnya, ada kain yang polos, kemudian ada kain lagi yang bergaris-garis, maka ini lebih sangat gampang untuk kita kompromikan hadis ini. Nah, di antaranya yaitu yang kedua, asani ayyaj'ala kafnu wahidan khibratan wa ma baqiya abyad. Maka jadikan satu kain lapisnya itu yang bergaris-garis, sedangkan dua lapisnya lagi itu yang tidak bergaris-garis. Ini berarti kita telah menggabungkan hadis-hadis yang ada. Ya. Tapi kembali lagi, ini bagi yang mudah, ya. Bagi yang mudah untuk dilakukan. Kalau kita nyari kain yang bergaris-garis susah, sulit, yang ada hanya kain yang berwarna polos, maka itu juga lebih baik. Ya. Tapi kalau memang ada kain yang bergaris-garis, tidak mengapa sekali-kali kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau juga menganjurkan menggunakan kain yang bergaris-garis. Wa bidzalika ya'malu bil haditsaini ma'an. Maka dengan itu kita bisa mengamalkan kedua hadis bersamaan. Baik, wa bihadza qala al-Hanafiyah wa daliluhum hadzal hadits wa laisa huwal haditsul ladzi azzahu al-hafidz. Ini menguatkan penjelasannya beliau. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat, ar-rabi', tabkhiruhu salasan, yaitu memberikan bukhur, memberikan wangi-wangian sebanyak 3 kali. Bukhur itu wangi-wangian dari asap. Jadi bukan hanya kemenyan yang diberikan, tapi bukhur yang wangi. Kita punya ini kebanyakannya menggunakan kemenyan, bukan wangi, malah enggak apa. Malah orang enggak betah gitu ya. Seharusnya kalau selain daripada menyan yang baunya harum, bukhur, kalau pakai kayu gaharu, Masya Allah. Kalau kita punya bukhur dari kayu gaharu, pakai kayu gaharu. Kalau ada bukhur dari Saudi, bukhur-bukhur yang wangi, apalagi wanginya tajam, itu lebih baik pakai yang seperti itu ya, daripada menggunakan menyan ya. Dan di sini beliau mengaitkan yaitu tabkhiruhu salasan, menggunakan wangi-wangian ini sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali ini bukan maksimal, tapi minimal ya. Kalau 3 kali itu biasanya sudah wangi. Tapi kalau seandainya 3 kali namun belum terlalu wangi, kita bisa menggunakan wangi-wangian itu lebih dari 3 kali, asalkan memberi kewangi-wangian terhadap si mayit tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jammartumul mayit fa ajmiru thalathan. Apabila kalian memberi wangi-wangian kepada si mayit, maka berilah wangi-wangian sebanyak 3 kali. Ini batas minimal, sedangkan maksimal tidak terbatas. Sebagaimana beliau perintahkan untuk memberikan daun bidara ketika memandikan mayit ya, yaitu siram sebanyak 3 kali. Kalau tidak bisa maka lebihnya, asalkan yang terbaik untuk si mayit. Baik, menggunakan wangi-wangian ini kalau dari sisi hadis ini ya, baik apakah berupa asap
apakah berupa semprot, berupa wangi-wangian yang cair, atau yang adhun atau adhin, yaitu yang menggunakan oles. Ini juga sama saja ya, dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Terutama di area-area persendian si mayit. Ya. Apakah di sikut, apakah di lututnya si mayit, atau di balik lututnya, ya, di balik lututnya si mayit itu. Kemudian di dahinya si mayit, ya, dahi si mayit, atau di area-area yang memang butuh untuk dikasih wangi-wangian. Ya. Dan ini apakah langsung ke tubuh si mayit atau juga ke kain kafan si mayit. Sebelum kita meletakkan mayit setelah dimandikan, paling baik kita taburi dulu atau kita beri wangi-wangian dulu di kain kafan tersebut. Ya. Baik, ini hal yang disunahkan memberi wangi-wangian. Dan di sini ada pengecualian. Kira-kira siapa yang dikecualikan? Orang yang sedang ihram. Wa hadzal hukmu la yashmalul muhrimi. Dan hukum semacam ini tidak mencakup orang yang berihram. Dikecualikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil muhrim alladzi waqasathu an-naqah, sebagaimana sabda beliau kepada seorang yang berihram yang meninggal karena diinjak oleh untanya. Wala tutayyibu, jangan kalian memberi wangi-wangian kepadanya. Atau wala tuhannitu, ya, dalam redaksi yang lain. Berikutnya adalah wala yazuzul mughalatu fil kafni. Hal-hal yang disunahkan ketika mengkafani sudah selesai. Berikutnya poin yang baru. Wala yazuzu al-mughalatu fil kafni, tidak boleh berlebihan di dalam mengkafani mayit. Wala ziyadatu fihi ala thalathati, tidak boleh melebihi 3 lapis kain. Li'annahu khilafu ma kufinu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berbeda sebagaimana Rasulullah dikafani dengan 3 lapis kain. Kalau ada yang kena kain kafannya banyak, kain kafannya tura-tura, sisa-sisa, akhirnya lebih dari 3. Ini malah bukan baik, tapi justru enggak baik. Karena menyelisih apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan menyelisih apa yang Rasulullah dikafani dengan 3 kain itu. Kama taqaddama fi al-mas'alah as-sabiq, sebagaimana yang kita bahas di masalah sebelumnya. Alasan yang lain, wa fihi idha'atun lil mal, yaitu membuang-buang harta, boros, ya, menyia-nyiakan harta kalau lebih dari 3 lapis kain. Wa huwa munhiyan anhu la siyama wal hayyu aula bihi. Karena itu dilarang menyia-nyiakan harta, mengeluarkan harta tanpa ada faedahnya, itu dilarang, apalagi wal hayyu aula bihi. Orang yang hidup itu lebih butuh apa? Mengeluarkan biaya untuk membeli kain lebih dari 3 itu cukup mengeluarkan biaya. Meskipun bagi orang tersebut itu bukan sesuatu yang banyak, tapi orang yang hidup itu lebih utama, dia bisa membeli pakaian yang baru, dia bisa membeli hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Sedangkan mayit ini, kain yang dipakai berapapun banyaknya, kain itu nanti akan rusak. Ya Pak ya, kain kafan ini ya nanti akan rusak di kuburan, kemudian akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di tanah, kecuali yang mungkin dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kain ini tidak bermanfaat untuk si mayit, karena si mayit enggak akan mengambil manfaat dari kain ini sama sekali. Ya, kain ini enggak bermanfaat untuk si mayit, apalagi untuk yang hidup, ya, tidak bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha kariha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah itu membenci kepada kalian itu 3 perkara. Perkara yang pertama, qila wa qala. Apa? Katanya. Jarene. Ini termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan sesuatu, menyampaikan informasi tidak ditasabbut, tidak diteliti terlebih dahulu, langsung disampaikan. Begitu dapat berita, katanya ini begini. Ya, semua berita yang dia dengar dia sampaikan. Dia tidak pertegas atau dia tidak teliti terlebih dahulu berita itu apakah benar atau tidak, langsung disampaikan. Ini perkara yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, idaatul mal, menyia-nyiakan harta, ya, berlaku boros. Ini juga yang dibenci oleh Allah. Wa kathratus su'al, dan juga banyak bertanya. Ya, banyak bertanya kok dibenci? Berarti kalau pengajian enggak usah nanya. Nanti dibenci oleh Allah. Ya, banyak bertanya di sini itu lebih kepada ngeyel, ya, Sudah dikasih tahu tapi kok masih bertanya. Atau dia bertanya itu dalam rangka untuk Untuk membantah, ya. Atau seperti orang-orang Bani Israel, ya, sebetulnya dia enggak mau lakukan perintah itu, makanya pura-pura nanya gitu. Ya. Kalau orang yang taat, sami'na wa ata'na, ketika diperintahkan, ketika dikasih tahu ya langsung kerjakan. Tapi kalau Bani Israel enggak, ketika dapat perintah pura-pura nanya karena enggan menjalankan perintah itu. Ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah banyaknya mereka bertanya dan seringnya mereka menyelisihi para nabi mereka. Sabda ini beliau ucapkan ketika beliau perintahkan kaum muslimin untuk pergi berhaji. Ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, "Aqul la'amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam. Orang ini bertanya lagi, "Aqul la'amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah?
beliau terdiam. Sampai 3 kali beliau marah, wajahnya memerah, ya. Lalu beliau mengatakan, "Lau qultu na'am lawajab wa mastata'tum." Seandainya aku berkata iya, maka itu akan diwajibkan untuk kalian dan kalian tidak akan mampu melakukan itu. Seumur hidup aja kadang antrinya lama, Pak ya. Apalagi ini tiap tahun gitu ya. Seumur hidup enggak mudah gitu. Apalagi ini tiap tahun. Lalu beliau menyampaikan ini, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu sering bertanya, banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Jadi kita ini syariat Islam itu sangat mudah untuk dikerjakan. Kalau diperintahkan kita kerjakan, kalau tidak diperintahkan tidak kita kerjakan. Selesai ya. Enggak perlu banyak bertanya. Makanya Rasulullah itu sangat benci, sangat marah ketika ada sahabat yang bertanya. Ketika diperintahkan secara mutlak, diperintahkan secara umum begitu, ya langsung dikerjakan. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi, ya. Sembelihlah sapi, ya itu kan umum dan itu mutlak. Mau sapi kecil besar usianya 1 tahun 2 tahun, apapun sapi, yang penting sapi sembelih sudah. Tapi ternyata masih banyak bertanya, itulah Allah persulit mereka. Ya. Sapi bagaimana? Coba tanyakan ciri-cirinya. Nah itu Allah persulit, ya. Sampai mereka tidak bisa atau hampir tidak bisa menyembelih sapi atau mendapatkan sapi itu. Ya. Nah ini juga berlaku bagi kita. Ketika kita mendapatkan sebuah instruksi, ya lakukan sesuai dengan secara umumnya. Dan itu yang sering kita ajarkan kepada para murid, para santri ketika kasih pertanyaan. Mungkin ada santri bertanya, sebutkan rukun ini. Mungkin ada yang bertanya, sebutkan 3 atau 5 Ustaz. Untuk khusus kamu 5 gitu. Ya kena memberatkan diri sendiri. Dan itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah ketika para sahabat itu nanya, takut Allah tiba-tiba turunkan perintah atau turunkan sebuah perkara akhirnya wajib. Padahal sebelumnya tidak secara spesifik, tapi karena dia tanya, Allah turunkan perintah khusus. Nah ini kan lebih memberatkan umatnya. Allah alam bisawab. Perkara berikutnya, beliau di sini mengungkapkan ada satu hal yang membuat beliau takjub, wa yujibuni bihadhil munasabah. Yang membuat saya takjub adalah perkara ini, maqalahu al-alama Abu At-Thayyib fi Raudhah An-Nadiyah. Adalah perkataan seorang ulama bernama Abu Thayyib di dalam kitabnya Raudhah An-Nadiyah. Apa kata beliau? Wa laisa takthirul akfan wal mughalatu fi athmaniha bimahmudin. Dan tidaklah dengan memperbanyak kain kafan dan berlebihan dari sisi harganya itu perkara yang terpuji. Fa innahu laula wurudu asy-syar' bihi lakana min idha'atil mal. Seandainya kalau tidak ada hadis yang memerintahkan itu, tentu ini perkara adalah membuang-buang harta. Kita tahu ada hadis yang memang menyinggung masalah memperbagus kain kafan, ya. Wa ajmilu fit takfin, ya. Di pembahasan sebelumnya ada hadis yang memerintahkan untuk idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassinu kafanah. Apabila seseorang mengkafani saudaranya, hendaknya dia perbagus kafannya. Kata Abu Thayyib, seandainya kalau tidak ada hadis yang memerintahkan memperbagus kain kafan, tentu ya perkara ini termasuk perkara menyia-nyiakan harta. Li'annahu la yantafi'u bihil mayit, karena memperbanyak kain kafan itu tidak bermanfaat untuk si mayit. Wala ya'udu naf'uhu 'alal hayy, dan manfaatnya juga tidak kembali kepada yang hidup. Wa rahimallahu Abu Bakar As-Siddiq haitsu qala. Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berkata. Jadi ini ketika Abu Bakar sedang sakit, orang-orang ya menanyakan kain kafan apa saja yang disediakan untuk beliau. Ya, beliau memerintahkan perkara-perkara yang dipersiapkan. Kata beliau, innal hayya ahaqqu bil jadid. Sesungguhnya yang hidup itu lebih berhak untuk yang baru. Orang yang hidup itu lebih pantas memakai pakaian yang baru. Artinya kalau untuk yang mau meninggal ini tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu banyak-banyak kain kafannya. Kalau pengen beli kain, pengen beli baju, mendingan untuk yang hidup saja. Yang mati kena ini tidak akan bermanfaat. Lamma qila lahu 'inda ta'yinihi li thawbin min athyabihi fi kafnihi. Ketika beliau ditanyakan tentang kain kafan yang dipersediakan untuk beliau atau untuk mengkafani beliau saat beliau meninggal. Inna hadza khalaqun. Sesungguhnya ini adalah akan musnah. Kain kafan ini banyak kain kafan yang mahal, kain kafan yang bagus, ini juga akan musnah. Baik. Berikutnya akan kita singgung juga karena ini berkenaan dengan kain kafan yang mahal, yaitu jenis kain kafan ya. Para ulama sepakat jenis kain kafan berupa kain sutra ataupun sejenisnya kalau bagi laki-laki ini adalah haram. Apakah dia seorang raja, dia seorang pengusaha kaya raya, punya harta banyak, tidak boleh menggunakan kain kafan berjenis sutra. Ya, karena ketika dia masih hidup juga dilarang dan apalagi dia sudah meninggal dunia. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan. Apakah bagi wanita itu boleh menggunakan kain kafan berjenis sutra? Sebagian membolehkan karena pada saat wanita ini hidup boleh menggunakan sutra, begitupun dia meninggal dunia boleh menggunakan kain sutra. Tapi kembali lagi, kalau memang itu mahal dan itu sangat boros, maka gunakan kain kafan yang biasa. Misalkan beli kain kafan sutra harganya ratusan juta.
Sedangkan kain kafan yang biasa harganya hanya jutaan ya, 1 juta 2 juta. Maka gunakan kain kafan biasa, selebihnya gunakan untuk sedekah, gunakan untuk berinfak dan sejenisnya atas nama si mayit, itu lebih bermanfaat. Ini daripada beli kain sutra yang mahal, hasil uang ini kita berikan kepada orang dengan niat sedekah atas nama si mayit. Itu tentu pahalanya mengalir kepada si mayit. Sedangkan kain sutra yang mendapat manfaat siapa? Si mayit tidak dapat manfaat, yang hidup juga tidak dapat manfaat. Allahu a'lam bishawab. Poin yang terakhir dari bab yang ke-12 ya, atau bab ke-11 mengkafani mayit ini adalah wal mar'atu fi dzalika karrajul, mengkafani mayit atau jumlah kain kafan bagi si perempuan. Menurut pendapat beliau yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, wal mar'atu fi dzalika karrajul, kain kafannya wanita sama seperti kain kafan laki-laki. Berapa? 10 atau 11? 3 ya. Ini menurut pandangan beliau, kain kafan bagi perempuan itu sama seperti kain kafan bagi laki-laki, yaitu 3 lapis kain. Idla dalilu ala at-tafriq, karena tidak ada dalil yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Wa amma hadithu Laili binti Qaif Ats-Tsaqafi, adapun hadis Laila binti Qaif Ats-Tsaqafi fi takfini ibnatihi sallallahu alaihi wasallam fi 5 athwab fala yasihhu isnadahu. Adapun hadis Laila binti Qaif Ats-Tsaqafi ini, kata beliau, hadisnya tidak sahih dari sisi isnadnya. Hadis ini memang memerintahkan menggunakan 5 helai kain kafan bagi perempuan, tapi memang hadis ini adalah hadis yang tidak sahih dari sisi sanadnya. Li'annahu fihi Nuh ibn Hakim Ats-Tsaqafi wa huwa majhul, karena di situ ada seorang bernama Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi wa huwa majhul, dan dia orang yang tidak diketahui. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Wa fihi illatun ukhra bayyanaha Az-Zu'ali fi nasabi ar-rawi, dan ada cacat yang lain bagi perawi ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang lain. Intinya para ulama berbeda pendapat mengenai berapa jumlah kain kafan bagi wanita. Kita akan bacakan beberapa pandangan para ulama. Menurut beliau jelas ya, bagi wanita itu sama seperti laki-laki ya, tidak ada bedanya. Namun ada pandangan lain dari sebagian ulama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Bada'i As-Sana'i, ittafaqatil madzahib Ahnaf wal Maliki wal Syafi'i wal Hanabila wal Dhahiriyah ala anna al-mustahab an takfina al-mar'ah fi 5 athwab. Adapun para ulama madhab bersepakat, apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabila dan Adh-Dhahiriyah, bahwasanya yang dianjurkan kafan bagi seorang wanita adalah 5 helai kain. Adapun pandangan yang lain, qala Ibnul Mundhir, aktsaru man tahfadhu anhu min ahli ilmi yara anna takfini al-mar'ah fihi 5 athyab. Adapun pandangan sebagian ahli ilmu yang kami ketahui adalah mengkafani wanita itu menggunakan 5 lapis kain. Dalam kitab Al-Mughni, wa qala Atha, berkata Atha, takfinil mar'ah fi 3 athyab, rawahu Abdur Razzaq fi Musannaf. Mengkafani wanita itu dengan 3 helai kain, sebagaimana riwayat Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf. Wa jumhurul ulama ala anna tafsil hadhihi al-5 hiya izar wa himar wa qamis wa lafafatain. Adapun pembagian 5 helai kain ini adalah kain sarung, kemudian kain jilbab, wa qamis yaitu gamis, wa lafafatain yaitu 2 kain pembungkus. Ya, jadi sebetulnya sama saja ya, sama saja, cuma yang satu kainnya ini dibagi menjadi 3. Sedangkan 2-nya untuk kain pembungkus. Sedangkan yang satunya lagi itu dibagi menjadi 3 untuk kerudungnya, kemudian untuk gamisnya dan untuk sarungnya ya. Baik. Kemudian ada pandangan yang lain dari ulama al-mu'asyirin seperti fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Disebutkan su'ila Syekh Ibn Baz rahimahullah, kaifa yukaffinu ar-rajulu wa kaifa takfunul mar'ah, bagaimana kita mengkafani laki-laki dan bagaimana kita mengkafani perempuan. Fa ajaba, beliau menjawab, al-afdalu ay yakfina ar-rajulu fi 3 athyab bayd laisa fiha qamis wala imamah. Yang lebih afdal bagi mengkafani laki-laki adalah menggunakan 3 helai kain yang putih, tidak ada padanya qamis yaitu baju dan juga imamah, surban. Wa hadza huwal afdal, dan itulah yang afdal. Wal mar'ah, sedangkan perempuan ya, takfun fihi 5 qita', yaitu mengkafani dengan 5 helai kain, 5 potong kain. Izar wa qamis wa khimar wa lafatain, yaitu sarung, kemudian jubah, qamis, gamis, wa khimar yaitu kerudung, wa lafatain 2 kain pembungkus. Wa in kafanul mayit fi lafatai wahida satiratun jaza sawa'un kana rajulun am imra'atun wal amru fihi dzalika wasi. Dan sedangkan kalau kita mengkafani mayit dengan satu lapis kain dan itu sudah membungkus dan menutupi aurat si mayit, maka itu sudah boleh, dan masalah ini masalah yang luas.
Berarti mengkafani mayit itu ada standar wajib dan ada mustahab. Standar wajib itu apa? Standar wajib itu kalau ini kafan sudah dianggap sah. Kapan itu? Yaitu ketika sudah membungkus si mayit. Berapapun kainnya, satu kain pun kalau seandainya sudah membungkus si mayit, tidak terlihat aurat si mayit, maka ini sudah dinyatakan sah dan sudah dikafani. Sedangkan secara mustahab, yang dianjurkan atau sesuai sunnah adalah bagi laki-laki menggunakan 3 helai dan bagi perempuan menggunakan 5 potong atau 5 helai kain. Begitupun fatwa Lajnah Daimah, ya. Baik. Lalu kalau perempuan, bagaimana kita memulai mengkafaninya? Apanya yang dulu? Kerudungnya dulu, gamisnya dulu, atau apanya yang didahulukan? Di sini fatwa dari Lajnah Daimah. Wal mar'ah yabda'u takfinuha bil izar alal aurah wa ma haulaha. Pertama kali untuk mengkafani wanita itu izarnya terlebih dahulu, sarungnya, ya. Sarungnya terlebih dahulu. Sarung itu ya tidak hanya sarung yang dari pusar sampai ke bawah, biasanya juga ya sampai dada atau sampai leher. Itu dianggap juga sarung, ya. Itu yang pertama kali dibungkus untuk dianggap sebagai sarung. Kemudian tsumma qamis alal jasad, kemudian bajunya atau jubahnya, gamisnya, ya, itu untuk menutupi jasad si mayit. Baik, kalau sarungnya misalkan di atas dada atau sampai perut, kemudian bajunya asalkan juga bisa menutupi izar tersebut, ya, bajunya menutupi izar. Tsumma al-qana' ala ar-ra's wa ma haulahu, kemudian ada kain lagi untuk menutupi kepala, ini dianggap sebagai himar atau kerudung. Tsumma talaffa bilaffatain, kemudian dibungkus dengan dua bungkus. Allah a'lam bishawab, ya. Yang jelas beliau ini memilih pendapatnya beliau adalah laki-laki dan perempuan itu sama menggunakan 3 lapis kain, ya. Dan ini permasalahan yang luas. Kalau di masyarakat kita sudah terbiasa menggunakan berapa? 5 kain, ya, kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kita. Karena ini juga tidak bertentangan dengan dalil yang ada, ya. Maka kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kita yang terbiasa menggunakan 5 kain bagi perempuan. Dan kata sebagian ulama, ya, karena itu lebih berhati-hati dan itu lebih sesuai dengan sifat dia sebagai seorang wanita, lebih menutupi aurat seorang wanita. Sebagian mengkiaskan, sebagaimana wanita ini hidup kainnya berbeda dengan laki-laki, ya seharusnya meninggal juga berbeda laki-laki dengan wanita. Saat dia masih hidup sangat menutupi tubuhnya dengan kain kerudung, dengan kain hijab dan yang lainnya. Nah, saat dia meninggal juga sama. Sedangkan laki-laki saat dia masih hidup, ya, ada hal-hal atau ada anggota tubuh yang boleh diperlihatkan, tidak harus ditutup. Allahu a'lam bishawab.